A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari bab ma'rifatul alamatil ism, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab ma'rifatul alamatil fi'al. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kalimah fi'al itu sendiri. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya kalimat fi'al adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari manusia atau makhluk hidup dan selalu bersamaan dengan 3 waktu mengerjakan. Apa saja 3 waktu tersebut? Yang pertama yaitu madhi atau sudah atau lampau. Contohnya kata zahaba. Kata tersebut termasuk dalam kategori madhi yang artinya telah pergi. Ini waktu yang pertama. Yang kedua yaitu mudhari' yang artinya sedang dan akan. Contohnya kata yadribu. Kata tersebut termasuk dalam kategori mudhari' yang artinya sedang memukul atau sedang akan memukul. Ini waktu yang kedua. Yang ketiga yaitu amr, ya, atau akan. Ini modelnya seperti menyuruh. Contohnya kata idrib. Kata tersebut termasuk dalam kategori amr yang artinya pukullah, yang mana orang yang menginstruksikan untuk memukul berarti orang yang disuruh memukul masih akan memukul, ya, masih akan memukul, belum memukul. Nah, itulah 3 jenis bentuk yang termasuk dalam 3 waktu mengerjakan itu. Selanjutnya kita akan mengenal tentang tanda kalimat fi'al, ya. Setelah kita sebelumnya mengetahui pengertian dari kalimat fi'al, selanjutnya kita akan mengenal tanda kalimat fi'al. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya tanda kalimat fi'al itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mabni yang artinya tetap, dan yang kedua yaitu dengan kalimat huruf. Tanda kalimat fi'al dengan kalimat huruf. Lanjut ke pembahasan yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang pertama yang menunjukkan, ya, bahwasannya kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimat fi'al adalah mabni atau tetap. Adapun mabni ini terbagi menjadi 3. Di antaranya mabni nasab atau fathah, yang kedua mabni rafa' atau dhammah, yang ketiga mabni jazm atau sukun. Beranjak ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu tanda yang menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut dalam kategori kalimat fi'al adalah mabni nasab atau fathah. Contohnya kalimat nasara. Kalimat nasara ini termasuk dalam kategori kalimat fi'al. Kenapa? Karena harokat ro yang terakhir itu berharokat fathah. Ini tanda yang pertama. Yang kedua yaitu tanda yang menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimat fi'al adalah dhammah. Ya, contoh kalimatnya yaitu yadribu. Kata yadribu ini termasuk dalam kategori kalimat fi'al. Kenapa? Karena harokat huruf ba yang terakhir itu berharokat dhammah. Itu tanda yang kedua, mabni rafa'. Yang ketiga yaitu tanda yang menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimat fi'al adalah sukun.
Contohnya kalimat idrib, ya. Huruf ba yang terakhir itu berharokat sukun. Nah, tanda sukun itulah yang terletak di huruf terakhir dalam suatu kata, itulah yang menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Nah, itulah 3 tanda yang termasuk dalam kategori mabni atau tetap tadi. Oke, yang mabni kita sudah selesai menjelaskan. Setelahnya, ya, kita akan memahami tanda kalimah fi'al yang menggunakan huruf, ya, yang menggunakan huruf. Adapun kalimah fi'al atau tanda kalimah fi'al yang menggunakan huruf itu ada 5. Yang pertama yaitu didahului oleh huruf qad yang artinya sungguh dan terkadang. Contohnya kalimat qad qala, sebagaimana yang tertulis di kitab qad qala. Kalimat qala yang tertulis di kitab itu termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf qad. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang ada di kitab-kitab berbahasa Arab, kemudian menemukan kata yang didahului oleh huruf qad, maka kata tersebut, ya, termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Tanda yang kedua yang dengan kalimat huruf yaitu didahului oleh huruf sa yang artinya yang artinya akan. Contohnya kalimat sayaqulu. Kata yaqulu, ya, kata yaqulu itu termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf sa. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman kemudian menemukan kata yang didahului oleh huruf sa di dalam Al-Quran, contohnya di dalam surat Al-Baqarah, sayaqulus sufaha, maka sudah dipastikan kata yang terletak setelah huruf sa tersebut termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga yaitu didahului oleh huruf saufa yang artinya sama seperti sa tadi, yaitu akan. Contoh kalimatnya sebagaimana yang tertulis di kitab yaitu saufa yaqulu. Saufa yaqulu. Kata yaqulu, ya, kata yaqulu tersebut termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Kenapa? Karena dia didahului oleh kata saufa. Ini tanda yang ketiga. Yang keempat yaitu diakhiri oleh tak ta'nits. Apa itu tak ta'nits? Tak ta'nits adalah tak yang berharokat sukun. Didahului oleh tak ta'nits yang berharokat sukun. Ya, contohnya kalimat qalat. Kata qalat di sini termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Kenapa? Karena diakhiri oleh tak ta'nis yang berharokat sukun. Dan yang terakhir yaitu yang kelima diakhiri dengan ya muannas mukhatabah yang berharokat sukun. Contohnya sebagaimana yang tertulis di kitab yaitu kata if'aili. Kata if'aili ini termasuk dalam kategori kalimah fi'al. Kenapa? Karena ia diakhiri oleh ya muannas mukhatabah yang berharokat sukun. Oleh karena itu, jikalau teman-teman nanti menemukan tanda-tanda tersebut di dalam kitab bahasa Arab atau bahkan Al-Quran, maka kata-kata tersebut, ya,
kata-kata tersebut termasuk dalam kategori kalimah fi'al ya. Nah, dari sini kita dapat memahami apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam kalimat fi'al. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukran wal afu minkum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.